Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kalian juga dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ananda sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita pertemuan ketiga ya, yaitu kita lanjut materi. Kemarin sudah tugas, jadi sekarang materi lagi tentang perencanaan usaha, jasa profesi dan profesionalisme. Oke, langsung ya. Baik, perlu kita pahami pertama adalah konsep diri ya. Jadi sebelumnya mohon maaf. Jadi setiap pembelajaran ketika kita lanjut materi, jangan lupa sambil dibuka bukunya ya. Jadi yang saya jelaskan di dalam bentuk video ini adalah poin-poin penting saja, sedangkan detailnya itu ada di buku ya. Jadi sesuaikan dengan isi buku ya. Setelah materi ini bisa lanjut ke kolom diskusi untuk kita diskusi apa hal yang perlu kita tanya ataupun kita diskusikan ya. Oke, silakan sambil dibuka bukunya. Oke, pertama konsep diri ya. Konsep diri ini merupakan pandangan dan sikap individu terhadap dirinya sendiri yang meliputi dimensi fisik, dimensi karakteristik individual, dan dimensi motivasi diri. Konsep diri merupakan inti kepribadian individu yang berperan untuk menentukan dan mengarahkan perilaku dan kepribadian. Nah, jika digambarkan seperti yang tampak ini ya. Konsep intinya itu adalah motivasi diri ya, motivasi diri. Kemudian selanjutnya itu ada nih karakteristik individual yang bagian luarnya adalah dimensi fisik. Apa maksudnya? Nah, karakteristik individual. Karakteristik individual ini adalah yang menjadi kekuatan sendiri ya. Jadi individu kita masing-masing kan memiliki kekuatan masing-masing. Contoh, ada seseorang yang bisa berbahasa bukan hanya bahasa Inggris tapi bisa bahasa Arab, bisa bahasa Prancis segala macam, itu masing-masing orang ya. Jadi menjadi kekuatan tersendiri ya, bukan hanya bahasa, banyak macamnya yang lain. Nah, kemudian motivasi diri. Nah, motivasi diri ini adalah pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri. Jadi bukan melihat orang tapi melihat diri sendiri. Ketika kita sudah melihat diri kita, maka itulah yang menjadi potensi dalam diri kita. Yang ketiga adalah dimensi fisik. Dimensi fisik adalah kelemahan individual. Jadi kita harus memahami bahwasanya mungkin secara luar apa fisiknya ya kita ada kelemahan-kelemahan dan itu juga harus kita pahami. Jadi ketika konsep ini ketika kita sudah pahami, maka insya Allah akan bisa kita untuk membuat sebuah wirausaha itu tadi. Oke ya, kita lanjut dulu. Konsep diri adalah perencanaan usaha jasa. Konsep diri perencanaan usaha jasa diawali dengan membangun visi dan menetapkan cita-cita. Jadi kita membangun usaha itu juga harus memiliki visi-visi, itu adalah tujuan dan cita-cita. Tentunya setiap orang berwirausaha adalah cita-citanya adalah untuk menjadikan usaha ini terus berkembang dan bahkan harus memiliki outlet cabang-cabang di daerah lain. Nah, itu cita-cita contohnya ya. Nah, perencanaan usaha jasa diawali dengan membangun visi dan menetapkan cita-cita setelah mengenali potensi atau kekuatan diri, mengarahkan dan berupaya mengembangkan potensi tersebut. Program persiapan menuju dunia kerja direncanakan dengan target terukur dan dalam batas waktu yang jelas. Jadi konsep diri itu adalah tentunya dalam wirausaha itu sangat penting sekali. Jadi konsepnya seperti yang slide sebelumnya tadi, kita memahami diri kita dulu. Setelah memahami, kemudian kita buat target ke depan ya, target ke depan. Nah, apakah ini usaha ini hanya sekedar kita mendapat omset kecil saja atau kita hanya punya outlet satu saja? Nah, saya rasa tidak ya, kita harus memiliki cita-cita yang besar ya. Contoh seperti Google sekarang memiliki oleh Bill Gates, itu hanya obrolan seseorang saja di garasi mobilnya. Kemudian saya tahu sekarang sudah sampai mendunia sekali, bahkan ya bisa kita tahu ya Bill Gates itu memang terkaya di dunia karena kita lihatlah
Setiap waktu, setiap detiknya saja itu udah uang yang mengalir ke dia. Semua orang membutuhkan Google itu, ya. Oke, lanjut ya. Masa depan. Nah, kalian kira-kira nih ya, ini kebetulan kan sudah kelas 3, harus memiliki konsep diri ke depan nih kita harus kemana. Sekarang ada yang masuk IPA, mungkin cita-citanya ingin menjadi seorang dokter. Ada yang masuk IPS, aku ingin menjadi seorang akuntan. Nah, kadang-kadang ini ada salah persepsi, ya. Yang IPS kan pelajarannya lebih gampang. Aku jadi ini aja lah, cuman biasa-biasa aja. Nah, ini yang kadang jadi motivasi diri sejak awalnya sudah salah, sehingga nanti besok entah kemana-mana perginya. Kalau seandainya memang ingin menjadi seorang hafiz Quran, targetkan dari awal, bukan hanya sekedar ala kadarnya saja, jangan gitu. Tetap harus dimotivasikan diri sesemangat mungkin. Jangan sampai menyepelekan segala sesuatu, karena ketika ya kita mengawali hal itu dengan sepele, maka kita masa depan kita juga sepele. Ibarat kita sedang memanah ya kan. Kalian sudah memegang anak panah dan busur. Ya, kemudian ketika kalian yakin ingin menembak ke satu titik tujuan, ibarat papan targetnya, insya Allah akan sampai. Tapi kalau udahlah tembak-tembak aja lah, yang penting terbang anak panah tuh, pasti dia akan kemana-mana, nggak jelas perginya anak panah itu. Ya artinya seperti juga dengan cita-cita dan visi kita tuh harus jelas mau kemana perginya, ya. Nah, setelah lulus nanti mau kemana? Umumnya ada 3 hal. Nah, yang pertama apa? Ada orang mungkin pikir, aku ingin bekerja saja. Yang kedua, ada orang pikir aku ingin kuliah gitu ya. Dan ketiga, ada orang pengen kayaknya berwirausaha nih, lebih berwirausaha nanti aku baru bisa kuliah nih gitu loh. Nah, jadi macam-macam ya. Yuk kita bahas satu-satu ya. Ya, mungkin ada yang memilih kerja. Pilihan bekerja setelah lulus diupayakan melalui beberapa langkah, diantaranya dengan mendaftarkan diri di bursa kerja dan melihat informasi lowongan pekerjaan dengan segala persyaratan yang ada. Pencari kerja juga dapat membekali diri dengan mengikuti sertifikasi kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi LSP yang ada. Nah, jadi kita kalau ingin bekerja, tentunya kita harus memilih pekerjaannya bagaimana gitu ya kan. Dan juga ada hal-hal juga yang perlu kita pahami. Pertama, kita harus ikut bursa kerja mungkin. Contohnya seperti sekarang tuh biasanya nih ya. Siak dulu pernah nih ngadakan, saya lupa namanya. Loker, saya lupa juga tuh. Konsepnya jelas, dia semua perusahaan dikumpulkan oleh pemerintah dalam satu tempat. Kemudian disitulah mereka buka-bukaan. Nah, seluruh orang akan sama-sama mendaftar. Nah, yang kedua juga bisa dengan cara punya Instagram, kita buka loker Siak atau loker Pekanbaru atau loker Riau, loker mana-mana, kita cari informasi terus. Nah, itulah salah satu langkah-langkah yang harus dipersiapkan jika tamat sekolah ingin bekerja. Dan satu lagi yang paling penting adalah jangan lupa harus memiliki sertifikat kompetensi. Kenapa begitu? Itulah menunjukkan profesionalisme kita dan juga untuk bisa kita mendapatkan, tentunya bekerja untuk apa? Bekerja untuk mendapatkan nafkah hidup. Nah, tentunya agar mendapatkan juga gaji yang atau salary yang layak lah untuk kita tentunya ya kan. Nah, itu oke. Lanjut. Ya, ini pertama bekerja, kedua nanti ingin kuliah. Pilihan untuk melanjutkan kuliah yang harus menjadi perhatian khusus adalah memikirkan dan merencanakan apa yang dilakukan setelah lulus kuliah. Bidang studi apa yang akan dipelajari, mendaftarkan diri, dan mempersiapkan diri untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Informasi perguruan tinggi, bidang studi yang ditawarkan, dan pendaftaran dapat dibuka pada masing-masing alamat website perguruan tinggi yang terkait. Nah, jadi kalau mau kuliah ini banyak persiapan. Contoh sekarang kalian mungkin ada istilahnya UTBK, mau ikut UTBK segala macam, harus dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Jadi banyak, jadi kita pikirkan jurusan apa yang ketika kita mau ini kan, mau capai. Yang IPS ingin jadi masuk akunting, masuk ekonom. Yang IPA ingin jadi dokter, jadi fisikawan atau yang segala macamnya lah gitu ya kan. Nah, jadi sudah dipersiapkan dari sekarang dengan cara cari informasi di perguruan tinggi. Carinya bagaimana? Salah satunya kunjungi websitenya atau pemerintah yang UNBK bukan ya. Maksudnya tuh yang PBUD segala macam, cari informasinya ya untuk kita bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan ya. Yang kedua, yang ketiga, berwirausaha. Pilihan mendirikan usaha diawali dengan menyusun rencana bisnis. Persiapan modal kerja, menentukan sasaran konsumen, lokasi tempat usaha, rekan kerja sama, dan
pesaingnya perlu dipikirkan. Nah, jika tamat sekolah kalian berpikir ingin berwirausaha juga bagus. Ya, artinya kalian bisa melihat peluang. Artinya jangan hanya sekedar coba-coba juga, tapi harus melihat juga apakah kira-kira rencana saya ini untuk menjalankan bisnis. Oh, rencananya ingin bisnis kuliner. Oh, rencananya ingin bisnis furnitur. Oh, ini bisnis misalnya perkebunan, ya, harus direncanakan. Kemudian lihat pasarnya, apakah ini mendapatkan income bagi saya atau tidak gitu. Nah, itu juga perlu dipersiapkan seperti yang saya sudah jelaskan dari kelas 10 kemarin, juga bagaimana ancang-ancang untuk memulai wirausaha, ya. Oke. Jasa profesi dan profesionalisme. Ciri profesional ini ada beberapa hal, ya. Nah, ciri-cirinya adalah bisa kita lihat terus-menerus mengembangkan ilmu dan keahliannya. Yang kedua, memiliki keahlian khusus dengan latar belakang pendidikan tertentu, ya. Nah, kemudian ini yang kedua nih contohnya, ya, misalnya keahlian khusus. Kalau dokter itu juga dia ada profesi khusus, contohnya dokter tulang, dokter bedah, itu juga ada perkuliahan khusus. Bahkan kalau kita bicara sederajat kalian SMK, SMK itu ada jurusan komputer, jurusan elektro, jadi dia sudah ada keahlian masing-masing di bidang tertentu. Begitu juga dengan kalian, kira-kira walaupun kalian SMA, keahlian kalian di bidang apa? Apakah kalian bisa untuk berceramah? Nah, itu menjadikan sebuah motivasi kalian juga untuk menjadi seorang pendakwah. Nah, apabila kalian juga memiliki kadang kan walaupun SMA ada juga dari kalian yang hebat desain grafis, yang hebat juga masalah edit video. Nah, ini jadikan salah satu keahlian kalian gitu. Latar belakang pendidikan tertentu, ya, contohnya meskipun kalian SMA jurusannya IPA IPS, tapi kan kalian juga pernah mengikuti eskul-eskulnya. Nah, itu salah satu juga pendidikan. Eskul itu kan salah satu pendidikan, sama juga gitu. Nah, yang ketiga, mandiri independen. Mandiri itu dia sesuai dengan apa ibaratnya teguh pendiriannya lah. Kemudian independen ini dia tidak akan mau diintervensi oleh orang lain, ya, tidak akan intervensinya, ada kata ditekan-tekan oleh orang lain. Dia bersifat netral gitu loh, ya. Jadi dia contohnya dia profesi seorang dokter. Jadi ingin diminta, Pak, buatkanlah surat saya ini gini-gini, minta dibohong-bohongin gitu kan. Biasa kan orang minta surat keterangan dari dokter tuh. Jadi kamu tuh sejujur-sejujurnya ngecek bahwasanya, mohon maaf Pak, saya tidak bisa membuat tentang surat ini karena saya pikir ini saya menjunjung tinggi profesional saya. Walaupun Bapak bayar berapapun saya tidak bisa Pak, karena tanggung jawabnya adalah dunia akhirat. Contohnya kan begitu gitu loh. Ya, lanjut ya. Keempat, bekerja sebagai kegiatan utama, ya. Yang kelima, cara kerja tertib dan tanggung jawab, dan tidak neko-neko gitu. Yang keenam, orientasi pada pelayanan kepentingan umum. Jadi dia betul-betul niatnya untuk rakyat. Jika 6 profesional ini kalian terapkan di pekerjaan nanti saat tamat ataupun perkuliahan nanti, insya Allah kalian akan menjadi orang yang sukses dan berhasil, dan juga baik dipandang oleh masyarakat umum. Baik, sekilas dari saya. Detailnya sambil buka-buka buku boleh. Setelah ini seperti biasa silakan lanjut di kolom diskusi. Apabila ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan setelah ini, ya. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.